Lele itu tugasnya apa kalau di alam? Dekomposer. Ikan itu kenapa ada gurami, ada nila, ada lele. Lele tinggalnya di mana? Makan di mana dia? Paling banyak makan di bawah. Terus yang kedua, gurami tinggal di mana kalau di kolam? Di tengah. Kalau nila tinggal di mana? Tinggal di atas. Ketika tiga ini kita gabung jadi satu, itu adalah ekosistem. Tapi minta tolong, jangan pernah masukkan lele lebih dulu dibanding nila dan gurami. Habis. Itu katanya lele kita lagi disuruh pesta. Terus pakannya dari mana Pak kalau begini? Seandainya saudara punya kolam 120 meter. 1:3. Catat, rumusnya 1:3. 3 kolam 1 pakan. 3 kolam 1 pakan itu artinya begini. Kalau saudara punya tanah 120 meter jadi kolam, ini kita bagi 4, berarti ketemu berapa? 30 meter. 30 meter persegi buatlah menjadi kolam pakan. Apakah yang kita pelihara di sana? Azolla. Azolla itu pertumbuhannya setiap 2 kali 24 jam dia akan berkembang. Itu azolla. Lah azolla inilah yang kita pakai untuk pakan ikan dan pakan ayam bisa. Tahu azolla ya? Gratis kan? Gratis. Terus yang kedua, pakan yang kedua apa yang kita berikan? Ketika saudara punya limbah sayur, saudara cacah, saudara masukkan di air. Kalau daerah saudara daerah yang sering kali tergenang air, jangan juga kepingin nanam melon, kepingin nanam cabai, kepingin nanam semangka di sana. Itu namanya buang-buang uang. Kalau tanahnya sudah tempatnya air, ya buatlah kolam di sana. Seandainya Pak, saya tidak senang pelihara sapi, saya senang cuma pelihara ikan. Ikan yang sama dengan sapi adalah gurami. Saya kasih contoh. Saya punya teman Bapak Ibu, tukang becak. Tahu tukang becak ya? Kaya atau miskin? Tukang becak itu cerita ke saya, karena saya temannya. Setiap hari pulang becak, dia cari ke sungai, cari kangkung sama daun talas. Setiap hari, sekitar 50 kilo atau 1 ikat lah. Saya pikir, pelihara apa? Saya pelihara sapi air katanya. Sapi air, tahu sapi air? Gurami. Gurami itu adalah sapi yang ada di dalam air. Gurami dikasih makan kangkung, dikasih makan daun talas, itu cukup. Dia punya kolam tidak terlalu luas. Gurami itu 1 meter isi maksimal di 20 atau 30. Dia cuma 20 per meter persegi. Dalamnya airnya sekitar 2 meteran. Kolamnya sekitar hampirlah 50 meter persegi. 10 kali 5. 50 kali 20 ketemu berapa? 1000 ekor. Dia cuma bercerita ke saya, mudah-mudahan dia bisa mencapai berat 1 kilo dalam waktu 1 tahun. Terus pakannya apa? Setiap hari dia cuma cari rumput 50 kilo. 1 ikat dia rajang, dia berikan ke ikan. 1 tahun berikutnya dia cerita ke saya, "Hey, saya mau beli mobil zaman itu. Dulu harga gurami bisa 45.000, sekarang ya lebih ya sudah ya, yang besar yang 1 kilo ya. Dapat berapa? Dapat 45 juta setahun sekali. Modalnya berapa gurami? 1000 ekor itu, 1 juta. Jadi kalau saudara seandainya, Pak saya tidak senang sapi, saya senang gurami, boleh. Karena itu ketika saya ngajar Bapak Ibu, selalu saya taruh pada tempatnya masing-masing. Jadi kalau saudara tanya ke saya cara untuk menjadi sukses, saya akan tanya ke Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu punya? Kalau gurami sudah usia 6 bulan, masukkan lele di dalamnya. Loh Pak, kenapa harus ditambah dengan lele? Biar ada yang sapu-sapu di bawah kolam. Kotoran gurami itu banyak atau sedikit Bapak Ibu? Banyak, setiap hari makan 50 kilo, FCR-nya dia cuma berapa? Sampahnya di dalam itu banyak sekali. Tugasnya yang ngasih makan, yang makan sampah itu apa? Lele. Lelenya jangan dipanen usia 2 bulan, 3 bulan Pak, enggak bisa. Panen lelenya usia berapa? 6 bulan. Ketemunya untuk dijual apa? Dijual pancingan. Yang size-nya 1 kiloan lelenya juga.
Jadi pelihara gurami bonusnya lele. Kepadatan tebarnya berapa? Dibuat padat sama seperti gurami, 1 meter cuma isi 20. Ini yang membuat pakan gratis, tapi panen pasti. Lah kalau sudah punya gurami tadi, ambil airnya. Kalau ngambil jangan di atas, kalau ngambil harus air yang di bawah, supaya terjadi pemutaran. Selama musim hujan 6 bulan, kita efektifkan di sini. Sehingga yang terjadi ikan sehat, kemudian pupuknya terjamin. Tanaman Bapak Ibu ketika disiram dengan air kolam yang dari bawah tadi, tahu enggak baunya air kolam? Enggak enak kan? Bau amis, enggak enak seperti itu kan? Saya minta maaf, ketika itu disiramkan di tanaman, binatang-binatang yang biasa makan daun pun dia kabur. Enggak usah beli insektisida. Kalau mau buat pakan ikan Pak, tadi, kalau mau makot-makot, kalau seandainya untuk nila, pakan terbaik apa? Nila itu pakannya cuma 2 terbaik. Nomor 1 adalah singkong rebus, nomor 2 adalah daun singkong kukus. Nah, kan enak toh? Itu jadikan 1, itu sudah terbaik untuk nila. Nila itu tidak butuh protein tinggi, dia butuh karbohidrat yang cukup sama protein yang cukup. Sudah. Jadi kalau membuat pabrik pakan ikan, bahannya utamanya adalah singkong dan daun singkong. Nanti ketika panen, saudara ingat betul-betul ya, nanti ingat saya. Kalau makan nila yang diberi makan singkong dan daun singkong, sampai dalam dagingnya terasa manis. Tanpa bumbu apapun terasa manis. Saya di Halmahera, di Tobelo, saya ternak nila ini, makanannya cuma singkong dan daun singkong. Kenapa kok cuma singkong dan daun singkong? Karena itu yang ada di sana dan murah.